kehidupan. Artinya ini ujian kesabaran dan yang paling penting kalau aku sih tetap usaha ya untuk bisa cerai karena kan mekanisme di peradilan agama kita adalah seperti itu. Pada saat kemarin dipanggil untuk talak tidak hadir kan. Kemudian saya lagi untuk menggugat alamat tidak patut. Jadi proses panjang ini jadi pembelajaran hukum sih sebenarnya. Jadi nggak boleh kesel sih, lebih kepada ya udah belajar kesabaran dan harus jadi ngerti kan sekarang ke depannya oh ternyata nggak sesimpel itu. Tak semudah dibayangkan, keinginan Vena Melinda untuk segera bercerai dari Ferry Irawan suaminya, faktanya hingga kini belum jadi kenyataan. Meski sudah melalui proses panjang selama lebih dari setahun, dengan total gugatan yang diajukan mencapai 3 kali, ironisnya, di saat Vena Melinda ngos-ngosan bolak-balik pengadilan memburu pengesahan perceraian, Ferry dengan santai merasa sudah menalak Vena. Inikah pembalasan Ferry atas semua rasa sakit dan kekecewaannya selama ini? Sebenarnya kalau namanya perceraian itu 3 kali pihak suami nggak datang, itu sah. first step. Sah kok cerai. Ya, betul sih. 3 kali suami nggak datang. Apalagi secara agama udah. Apalagi secara agama tidak ada nafkah lahir batin selama 3 bulan 3 bulan, 10 hari. berturut-turut itu udah putus. Malah kalau lakinya ngomong, Apalagi aku udah sekarang mengucap saya talak, talak. itu tuh udah Saya secara talak agama. hari ini bahwa saya dan kamu sudah tidak lagi Ya bersuami. itu udah sah. Aduh, agak bingung sih ya. Karena pada dasarnya aku sendiri memang dihubungi dari pengadilan agama bahwa yang bersangkutan tidak hadir untuk talak. Saat ikrar talak yang pertama itu ya? Saat ikrar talak dia tidak hadir, Ya. even kuasa hukumnya nggak hadir. Nah kalau dia bilang sesuatu yang opposite, aku juga bingung karena kan nggak mungkin pengadilan agama Jakarta Selatan bohong ya. Gitu. Kalau memang sudah dilakukan ya sudah selesai dari kemarin. Harusnya. Ngapain aku capek-capek gitu kan. Menikah 7 Maret 2022, pada Januari 2023, publik tanah air dikejutkan oleh drama KDRT Ferry dan Vena yang tidak saja berujung pada pengajuan gugatan cerai, tetapi juga pelaporan polisi yang membuat Ferry harus mendekam di balik jeruji besi selama beberapa bulan. Pada 2 Agustus 2023, pihak pengadilan agama sebenarnya sudah resmi memutus pasangan ini bercerai. Namun karena Ferry tak kunjung mengucapkan ikrar talak cerai, maka keputusan itu pun gugur dengan sendirinya. Namun di sisi lain, hingga kini Ferry Irawan tak terima jika dirinya lah yang menjadi faktor penyebab gugurnya putusan resmi cerai dari pengadilan beberapa waktu lalu. Ya itulah kehidupan. Artinya ini ujian kesabaran dan yang paling penting kalau aku sih tetap usaha ya untuk bisa cerai karena kan mekanisme di peradilan agama kita adalah seperti itu. Nggak apa-apa kan biar orang yang menilai aja. Yang penting saya tidak mau berkomentar, tidak mau menanggapi apapun itu, lebih baik saya diam. Patut memang kita mencari dengan susah payah karena kan kita nggak bisa lagi untuk meminta alamat itu kepada pihak-pihak yang kurang punya wewenang. Jadi kita kan ada undang-undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 2022 itu perlindungan data pribadi. Jadi kita tidak sembarangan untuk memperoleh data seseorang. Jadi kita akhirnya hunting ke berbagai tempat dan akhirnya kita menemukan dan kita juga sampai minta surat keterangannya bahwa beliau memang bertempat tinggal di situ dan setelah kita udah yakin maka kita mengajukan gugatan kembali. Jadi makanya panggilannya patut gitu. Tak patah arang, masih berstatusnya Ferry Irawan secara hukum, Vena lantas mengajukan gugatan cerai kedua pada September 2024. Namun siapa sangka, gugatan kedua ini kembali gagal karena Vena rupanya salah memasukkan alamat rumah Ferry. Putus total komunikasi memang membuat Vena tidak punya opsi untuk menanyakan langsung ke Ferry dan akhirnya harus kembali menarik napas panjang karena gugatan harus dicabut kembali. Persidangan perkara Vena Melinda ini pertama kali digelar tanggal 23 September 2024. Waktu itu prinsipalnya Bu Venanya belum hadir. Kemudian panggilan untuk pihak tergugat atau Ferry-nya ini waktu itu tidak patut karena berita acara panggilannya disebutkan bahwa yang bersangkutan pindah alamat. Ya makanya waktu itu tidak diketahui alamatnya, maka pihak kuasanya meminta kepada majelis hakim untuk meminta waktu untuk mencari alamat. Ya.
Dia coba cari alamat, dia nyampaikan alamat baru, kemudian dipanggil lagi ke alamat yang baru. Nggak tahu, aku juga bingung. Aku sendiri bingung gitu. Pokoknya intinya aku nggak mau berpikiran negatif. Namun bukan Vena Melinda namanya kalau menyerah begitu saja. Ingin segera melepas status istri Ferry yang sah, Vena kembali mengajukan gugatan cerai untuk ketiga kalinya pada 14 Oktober kemarin. Tak mau tergelincir pada lubang yang sama, Vena kabarnya sampai meninjau dengan hati-hati alamat terbaru Ferry dan akhirnya berhasil mengajukan gugatan. Berkat kerja keras ini, hingga turun gunung sendiri, gugatan terakhir Vena Melinda tersampaikan secara tepat dan sidang perdana perceraian sudah digelar pada 14 November kemarin. Tanggal 14 November mudah-mudahan ini bisa segera selesai untuk proses cerainya karena alamatnya udah dapet dan udah dicek bahwa itu alamat yang benar. Ada juga pernyataan yang mungkin dari kelurahan yang menyatakan bahwa ini betul. Jadi kan kalau kemarin itu kan karena kita nggak tahu alamatnya di mana dan memang agak susah karena waktu itu kan yang bersangkutan tinggalnya di rumah saya. Jadi pada saat kejadian itu kita harus effort sih memang untuk mencari. Ya alhamdulillah sekarang udah tinggal step terakhir nih. Jadi hari ini sidang pertama yang agendanya adalah mengenai penyampaian secara administrasi dulu. Jadi mengenai penyampaian gugatan secara resmi, terus administrasi dari advokat, terus tadi juga disampaikan bahwa panggilannya sudah patut, panggilannya sudah sampai dan diterima sendiri oleh yang bersangkutan. Penasaran dengan update terbaru kediaman seorang Ferry Irawan? Tim Insert Investigasi berhasil melakukan penelusuran ke sebuah kawasan pemukiman di daerah Bekasi. Sosialisasi apa ya? Bersosialisasi juga. Sosialisasi bagus, ya ronda-ronda dia. Oh gitu, ronda juga. Jalan panjang Vena Melinda menuju gerbang perpisahan yang sah secara hukum menjadi pelajaran bahwa urusan perceraian acap kali menjadi lebih rumit dari pernikahan. Kepentingan masing-masing pihak yang memang jelas-jelas sudah pecah kongsi membuat proses ini berjalan alot. Dalam kasus Vena Melinda, beberapa sumber menduga kemungkinan Ferry Irawan bermain petak umpet sebab menjadi kesempatan terakhir untuk membalas semua rasa kesal terhadap Vena Melinda. Ada satu kejadian dulu kan yang sampai heboh banget gitu loh, sesuatu yang nggak pernah aku lakukan, terus aku juga dimasukkan ke dalam lapas kan. Di situ kan aku juga nggak, memang aku dalam situ kerja kan enggak, terus katanya aku juga nggak memberi nafkah, tapi padahal ada tulisan bahwa aku memberi nafkah karena setiap penghasilan yang aku dapatkan itu semua nggak lari ke aku, semuanya aku berikan. Enggak sih, aku nggak pernah kecewa karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain. Yang bersangkutan aja aku doain supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilaturahmi karena kan semuanya udah clear ya. Kasus KDRT sudah clear, jadi kalau aku orangnya fair, kalau udah clear ya clear.